Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi kita akan mengangkat satu pertanyaan yang kita angkat dari patuah-patuah tarji tanya jawab agama. Yang pada kesempatan ini kita akan mengangkat satu pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh Muhammad Imron. Pertanyaannya adalah, apakah kejadian seperti pada iblis itu berlaku pada manusia, di mana yang jahat dan yang solih sudah diketahui sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka dilahirkan ke dunia, dan bukan perbuatan mereka yang murni karena tergantung ada tidaknya hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka patuah tarji di dalam tanya jawab agama menjawab bahwa manusia adalah makhluk Allah yang lain daripada yang lain. Artinya karena menjadi pemegang amanah, maka mendapatkan perlengkapan yang dapat untuk melaksanakan amanat tersebut, yaitu akal. Dengan akal, manusia diberi kemampuan untuk memahami taklif atau beban kewajiban yang sekaligus diberikan kemampuan untuk memahami adanya sanksi hukum bagi manusia yang tidak melaksanakan amanah tersebut. Adanya sanksi hukuman bagi pelanggaran itu diberikan kepada manusia melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan dengan mengutus utusan yang disebut Rasul, yang berupa manusia yang dapat berkomunikasi dengan manusia sekaligus dapat memberikan contoh yang dapat ditiru dalam pelaksanaan amanat itu. Pokok-pokok amanat yang berupa wahyu yang terakhir disampaikan oleh Allah melalui Rasul, yaitu berupa Al-Quran yang memuat hidayah, petunjuk. Dalam pengertian mufassir, petunjuk itu bertingkat dari insting panca indera, akal sampai yang paling sempurna ialah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang berupa agama, yang sumbernya ialah Al-Quran dan sunnah Rasul. Nah, kalau kita melihat baik pada Al-Quran maupun As-Sunnah, akan didapati bahwa manusia sebagai makhluk Allah yang mendapat amanat diberi kebebasan untuk menentukan pilihan yang disebut ikhtiar. Di samping itu, Allah juga memberikan ketentuan akan nasibnya. Dengan kata lain, segala yang dilakukan manusia adalah qada dan qadarnya, sedangkan manusia hanya dapat berikhtiar. Nah, dengan demikian maka segala ketentuan Allah dari Allah dan berusaha. Dengan demikian maka segala ketentuan adalah dari Allah dan usaha adalah bagian manusia. Perbuatan manusia ditilik dari segi kuasanya, dinamakan ciptaan Allah, dan dari kemampuannya hasil perbuatan manusia itu adalah hasil usahanya sendiri. Termasuk manusia adalah berdoa, mengajukan permohonan kepadanya, termasuk memohon hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, orang-orang yang memang berusaha untuk mendapatkannya, yang dimulai dari adanya minat untuk mendapatkan sampai memperhatikan dan mengamalkan petunjuk Allah. Seperti disebutkan di dalam Surah Az-Zumar, Allah berfirman, "Sampaikan berita gembira kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataanku lalu mengikuti apa yang baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal." Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.